Perkenalkan, nama saya Kresna Dwi Prasetya dengan NIM 19 dari Fakultas Teknik, jurusan mesin. Saya Muhammad Istaufan Firdaus dengan NIM 2015-1060-1074 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya Rani Aprilia Rahmawati dengan NIM 22151007 dari Fakultas Pertanian kelompok 1. Saya Yunika Widyaningrum dengan NIM 22151025 dari Fakultas Pertanian kelompok 1. Saya Pangestu Haji Maulana dari Fakultas Pertanian dengan NIM 22151030106. Saya Naifah Hanan Gaisani dengan NIM 221510701040 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Maudina Sandra Salsabila Ilmiah, NIM 221910301010 dari Fakultas. Saya Firdaus Lukas di Farotama dengan NIM 221910301091. Topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama terdiri dari latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada analisis kesalahan pada KTI, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Karya tulis ilmiah merupakan hasil kritik, kajian, penelitian, dan pemikiran sistematis yang diorganisir oleh individu atau kelompok dengan tujuan tetap memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Untuk rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa saja kesalahan penulisan pada karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Daerah Bengkulu dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SDN 58 Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana pembenaran dari kesalahan penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Untuk Yang ketiga yaitu tujuan pembahasan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kesalahan yang terdapat pada penulisan karya tulis ilmiah beserta pembenarannya. kesalahan yang pertama ada di halaman 10 persembahan. Kesalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pembenarannya kata Allah ini pada awal huruf itu huruf besar. Terus untuk yang kedua halaman 10 persembahan. Kesalahannya untuk itu. Untuk pembenarannya oleh karena itu, karena kesalahan kata sambung. Yang ketiga halaman 10 kata pengantar paragraf ke-1. Kesalahan kehadirat tanpa spasi. Untuk pembenarannya ke spasi hadirat. Untuk yang keempat halaman 13 daftar isi 4B1. Untuk kesalahannya di kecamatan tanpa spasi dan pembenarannya di spasi kecamatan. Ilmiah. Pada halaman 16 paragraf ke-1, kesalahannya yaitu mengembangkan potensi, yaitu pembenarannya mengembangkan spasi potensi. Di keterangannya itu tidak ada spasi atau salah ketik. Yang kedua yaitu halaman 18 paragraf ke-1, kesalahannya yaitu di subjek belajar, pembenarannya yaitu subjek. Yang benar yaitu huruf Y-nya diganti dengan huruf J. Keterangannya itu kata tidak baku. Yang ketiga yaitu halaman 18 paragraf kedua, kesalahannya yaitu dengan tujuan sekolah harus membekali lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai. Keterangannya yaitu kata hubung berada di awal kalimat, yang mana pembenarannya sekolah harus mempunyai tujuan membekali lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai. Yang keempat yaitu halaman 19 paragraf ke-1, kesalahannya yaitu upacara mencukur rambut anak yang baru lahir, upacara tabot, dan sebagainya. Keterangannya yaitu kesalahan penempatan tanda baca, yang dimana setelah pada upacara tabot, itu diadakan spasi. Yang kelima yaitu halaman 19 paragraf kedua, kesalahannya disebut dengan nama Bencolen pada tahun 1825 Kota Bengkulu, yang dimana keterangannya yaitu penggunaan huruf kapital sesudah koma, dimana pembenarannya yaitu sesudah koma diganti dengan huruf biasa.
yaitu yang ke-6 halaman 20 paragraf ke-1. Kesalahannya yaitu masih seringnya guru yang juga menggunakan bahasa daerah pada saat jam pembelajaran berlangsung, yang mana keterangannya di sini yaitu pemborosan kata, dan pembenarannya yaitu masih seringnya guru yang menggunakan bahasa daerah pada saat jam pembelajaran berlangsung. Yang ke-7 yaitu halaman 22 paragraf kedua, kesalahannya yaitu arbiter, yang dimana keterangannya kata yang memiliki makna seharusnya itu ditulis dengan cetak miring. Untuk yang pertama, pada halaman 56 paragraf ke-1, kesalahan di sekolah. Pembenaran di sekolah, yaitu ada spasi antara di dan sekolah. Yang kedua, halaman 56 juga, paragraf ke-1. Kata ibu dalam bahasa Indonesia yaitu ibu. Pembenarannya yaitu kata ibu dalam bahasa Indonesia yaitu ibu. Yaitu kesalahannya ada di tidak ada tanda petik ganda. Yang ketiga, halaman 56 juga, paragraf kedua. Ibu Pahlida. Pembenarannya itu Ibu Pahlida dengan huruf kapital di I dan P. Untuk yang keempat, halaman 56 paragraf kedua, Ibu Pahlida guru bahasa Indonesia. Ibu Pahlida, guru bahasa Indonesia. Untuk pembenarannya yaitu penambahan koma di setelah Ibu Pahlida. Yang kelima, paragraf kedua di halaman 56, melihat. Untuk pembenarannya itu dilihat. Untuk keterangannya pemilihan kata yang kurang tepat. Yang keenam, halaman 56, paragraf kedua. Kesalahannya yaitu di kata ibu. Pembenaran di kata ibu. Ada di salah spasi dan kurang tanda petik. Untuk yang ketujuh, halaman 58 paragraf ke-1. Kesalahan merupakan. Pembenaran merupakan. Keterangannya bukan kata baku. Untuk yang ke-8, halaman 59 paragraf kedua. Kesalahannya yaitu kesalah. Pembenaran kesalahan. Keterangannya tidak ada imbuhan an. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk yang pertama, pada halaman ke-36 paragraf pertama ada kesalahan pada kalimat Indonesia untuk. Di situ tidak ada spasi dan huruf awal dari kata Indonesia menggunakan huruf kecil, sehingga untuk pembenarannya di sini Indonesia untuk diberikan spasi dan untuk awal kata dari Indonesia diberikan huruf kapital. Kemudian yang kedua ada di halaman 38 paragraf pertama dengan kalimat kondisi objek menggunakan y. Di sini merupakan kata tidak baku pada kata objek, sehingga pembenarannya adalah objek menggunakan huruf C. Kemudian yang selanjutnya ada di halaman 38 paragraf pertama dengan kata eksperimen. Di sini terjadi salah ketik atau typo dan untuk pembenarannya adalah eksperimen. Dan selanjutnya ada di halaman ke-38 paragraf kedua dengan kalimat SD Negeri 58 Kota Bengkulu terletak di Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu. SD Negeri 58 Kota Bengkulu. Di sini merupakan kalimat yang tidak efektif karena terjadi pengulangan kata, sehingga untuk pembenarannya adalah SD Negeri 58 Kota Bengkulu terletak di Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu. SD Negeri 58 Kota Bengkulu. Dan selanjutnya halaman ke-40 paragraf ketiga. Di sini untuk kalimatnya adalah metode, ini menggunakan. Di sini untuk kesalahannya adalah penempatan tanda baca koma, yaitu untuk pembenarannya metode ini menggunakan tanpa tanda baca koma. Dan yang terakhir di sini pada halaman ke-45 paragraf pertama. Kalimatnya adalah perilaku sapa
menggunakan bold, senyum bold, dan salam bold. Dan untuk keterangannya di sini seharusnya tidak perlu menggunakan bold, dan untuk pembenarannya kalimatnya menjadi perilaku sapa, senyum, salam di sini tanpa menggunakan bold seperti itu. Terima kasih. Untuk kesalahan berikutnya yaitu pada halaman ke-26 pada paragraf pertama, yaitu dengan kesalahan penulisan pada studi pendahuluan yang seharusnya pembenarannya yaitu studi pendahuluan dengan keterangan salah ketik. Dan yang kedua yaitu pada halaman 26 paragraf pertama ini dengan kalimat agar lebih mudah titik pada tahap ini, yang seharusnya pembenarannya yaitu agar lebih mudah titik kemudian setelah titik diberi spasi kemudian pada tahap ini. Dan yang ketiga yaitu pada halaman ke-26 paragraf pertama, yaitu kesalahannya yaitu pada kalimat mengetahui apa saja permasalahan, ya, dengan pembenaran yaitu mengetahui permasalahan apa saja. Dan yang keempat yaitu pada halaman ke-28 paragraf pertama, kesalahan penulisan pada kata diwakafkan, yang seharusnya dengan pembenaran diwakafkan memakai huruf F. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pada halaman ke-28 pada paragraf pertama dengan keterangan yaitu tidak ada spasi setelah tanda baca koma, dan dengan pembenaran perpustakaan koma, yaitu kemudian ada spasi sekolahan TK koma rumah penjaga sekolah. Yang pertama terdapat pada halaman 46 yaitu paragraf 1. Kesalahannya berada pada kalimat merunjak ke pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Untuk pembenarannya yaitu merujuk. Kata yang salah di sini berasal dari kata merunjak. Pembenarannya yaitu merujuk. Lalu terdapat pada halaman 46 pada poin J yaitu membaca puisi ke depan. Di sini tertulis ke depannya dengan kata yang sambung, seharusnya dipisah. Lalu terdapat kesalahan kembali di halaman 46 paragraf 1 yaitu kesalahan di kata merupakan. Seharusnya itu merupakan, karena merupakan itu bukan termasuk dalam kata baku. Lalu ada halaman 46 paragraf 1, kesalahannya berada di yang seharusnya tidak digunakan. Kesalahannya itu kata hubung tidak boleh berada di depan, jadi untuk pembenarannya yaitu seharusnya yang tidak digunakan. Kemudian terdapat kesalahan pada halaman 47 paragraf 1 yaitu Ibu Pahlida. Untuk pembenarannya yaitu Ibu Pahlida tetapi nama di awal diawali dengan huruf kapital. Kemudian pada halaman 47 poin K yaitu guru apa saja. Pada kalimat di sini setelah titik 2 tidak ada spasi, yang seharusnya terdapat spasi di antara titik 2. Jadi untuk pembenarannya yaitu guru titik spasi titik 2 spasi kemudian baru kalimat seterusnya. Kemudian terdapat kesalahan lagi di halaman 48 di paragraf 1 yaitu tidak digunakan. Untuk penjelasan di ini seharusnya digabungkan karena ini termasuk dalam kata kerja. Jadi untuk pembenarannya tidak digunakan dalam kata temu. Lalu terdapat kesalahan di halaman 48 di paragraf 1 yaitu menyatakan setuju tanda kurung buka, membenarkan dan sebagainya tanda kurung tutup. Untuk pembenarannya yaitu terdapat spasi di antara tanda kurung buka sebelum kalimatnya diucapkan. Jadi untuk pembenarannya yaitu menyatakan setuju spasi kurung buka, membenarkan dan sebagainya tanda kurung tutup. Lalu kesalahan pada halaman 49 poin 1 yaitu kita bahas minggu kemarin.
Kata kemarin ini bukan termasuk dalam kata yang baku, jadi untuk pembenarannya yaitu kemarin. Kita bahas minggu kemarin. Lalu kesalahan kembali di halaman 51 paragraf 3, yaitu di lingkungan. Lingkungan ini termasuk kata tempat yang artinya harus dipisah atau dispasi di kalimat di. Kemudian kesalahan pada halaman 53 paragraf 2, SDN 58 Kota Bengkulu. Di sini tertulis SDN dengan huruf tidak kapital dan kota yang tidak diawali dengan huruf kapital. Yang seharusnya nama instansi dan kata kota yang kata yang sebelum nama tempat atau instansi yang lainnya yang harus menggunakan huruf kapital diharuskan untuk kapital. Jadi untuk pembenarannya yaitu SDN dengan huruf kapital dan Kota Bengkulu yang masing-masing diawali dengan huruf kapital. Di sini saya akan melanjutkan analisis KTI. Yang pertama di halaman 51 baris pertama itu ada kalimat pengucapan kata apo merupakan bentuk kata tidak baku. Di situ ada dua kesalahan. Yang pertama ada di kata apo. Apo itu merupakan kutipan dari bahasa daerah sehingga seharusnya ditulis miring. Yang kedua ada kata merupakan. Itu merupakan bentuk tidak baku, seharusnya ditulis dalam bentuk baku yaitu merupakan tanpa H. Dan kemudian selanjutnya ada halaman 51 baris kedua ada kalimat dari titik-titik yaitu Bengkulu titik kata apo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu apa. Di sini ada kesalahan penulisan spasial yang seharusnya sesudah titik itu ditulis spasi. Kemudian selanjutnya halaman 51 baris keempat yaitu ada kalimat atau kata yaitu kata tanya untuk menanyakan titik-titik. Kata tanya di dalam kalimat itu T-nya menggunakan huruf besar, seharusnya menggunakan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Selanjutnya ada halaman 51 baris ke-6. Ada kata pertalian kekeluargaan. Pilihan kata yang kurang tepat, seharusnya diganti atau ikatan kekeluargaan atau hubungan kekeluargaan. Dan selanjutnya lagi ada halaman 52 baris ke-10 dan 11. Ada kalimat kenapa, karena dia menggunakan bahasa yang tidak baku kata apo dan ibu yaitu bahasa daerah. Dalam kalimat tersebut terdapat pemborosan kata dan kepaduan antar kata yang rancu. Pembenarannya bisa dengan karena dia menggunakan bahasa yang tidak baku yaitu kata apo dan ibu yang merupakan bahasa daerah. Selanjutnya ada di halaman 56 dan 57 di dalam KTI yang kami analisis ini ada isi dari poin P dan Q itu sama. Jadi seharusnya kesalahan ini adalah kesalahan susunan penulisan, yaitu seharusnya tidak ada pengulangan penulisan. Yang selanjutnya halaman 59 baris ke-11 ada kata kesalah ejaan, seharusnya ditulis dalam bentuk baku yaitu kesalahan ejaan. Di sini saya akan menganalisis dari halaman 76 hingga halaman 83. Baik, untuk kesalahan pertama terdapat kesalahan pada penggunaan imbuhan dan juga kesalahan pada penulisan huruf kapital. Itu terdapat pada kata di aturannya dan juga kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah itu, kesalahan yang kedua, kesalahan terletak pada penggunaan tanda baca koma.
Setelah kata konjungsi jadi, seharusnya terdapat koma. Lanjut, kesalahan ketiga, terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu kata merupakan. Di sini terdapat kesalahan pengejaan penulisan kata merupakan, seharusnya tidak ada kata huruf H pada kata merupakan. Setelah itu, lanjut pada kesalahan yang nomor 4. Di sini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan terdapat pada penulisan tanda baca koma, kesalahan terdapat pada penulisan tanda baca titik, dan juga kesalahan terjadi karena kalimat yang ditulis tidak efektif dan ada 2 ide pokok dalam satu kalimat. Jadi, kata singkatan yang kurang tepat pada kata peristiwa tidak boleh salah penulisannya, tapi yang baku adalah peristiwa. Itu merupakan kata yang salah karena terdapat 2 ide pokok di sana dan kalimatnya lumayan berbelit. Dan pembenarannya adalah jadi kata singkatan yang kurang tepat pada kata peristiwa, penulisan kata tersebut yang baku adalah peristiwa. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah kesalahan urutan pada penulisan daftar pustaka. Hal ini terjadi pada halaman 83. Seharusnya penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama penulis, setelah itu tahun penerbitan, setelah itu judul dari karya atau laporan, dan yang terakhir adalah asal instansi dari sang penulis. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil analisa kami, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Daerah Bengkulu dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia SDN 5 Kota Bengkulu terdapat banyak kesalahan penulisan bahasa asing, dan nama ilmiah yang benar yaitu mengetiknya dengan cetak miring sebagai pembeda dari bahasa yang kita tulis dengan bahasa asing tersebut. Kesalahan juga ditemukan pada penggunaan kata yang tidak baku, penggunaan tanda baca yang salah, penggunaan huruf kapital yang salah, penggunaan kalimat yang tidak efektif, dan kesalahan pada penggunaan kata yang tidak sesuai dengan KBBI.